Selamat siang teman-teman semua. Di video kali ini kita coba nyalanin WRFCam mulai dari WPS. Kita coba speedrun gitu ya. Yang pertama, untuk tugas Madfish tuh pastiin teman-teman udah download dulu si data di sini. Bukan yang ini. Di yang linknya Elna di Line. Nah, download itu sama download di WRFCam. Nih, nameless input jadi download sama set prepcam input di download. Untuk yang CMSA ini untuk instalasi, jadi kalau teman-teman udah ngelakuin instalasi cukup gitu, gak usah di download si CMSA. Nah, terus di Ubuntu teman-teman masukin si yang tadi udah di download ya, data dulu lah, pastiin di data tuh ada ya. Kalau di sini aku ekstrak, aku save si data hasil download dan yang GFS FNL itu di sini ya. Aku taruh di sini di build WRF data kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai dari WPS nya dulu kayak gitu. Di sini aku masuk ke build WRF output. Di sini kita make directory untuk si WPS ya gitu ya. Masuk ke WPS, di sini kita copy min_r, copy apa aja, build WRF WPS, kita copy bintang grid bintang ke sini. Habis itu bintang grip bintang. Nah, kalau kita ls di sini kita udah punya geogrid, ungrip, matgrid, linkgrip. Nah, terus di sini jangan lupa copy vtable. Itu tuh dia ada di ungrip, variable tables, vtable.gfs. Ini kita cp sebagai vtable aja kayak gitu. Ini ya, vtable gitu ya. Habis ini jangan lupa ngelakuin copy juga geogrid garis miring sini geogrid.tbl.arw_cam sebagai geogrid garis miring geogrid.tbl kayak gitu. Nah, habis itu kita bisa mulai siapin domain kita. Kita bisa pakai WRF domain wizard buat nyiapin si domain yang kita pengen. Nah, kan di arahan sebelumnya dikasih tahu pakai 54.000 gitu ya si resolusinya ya, 54.000 meter atau 54 km. Nah, kalau misalnya mau pakai 81.000 atau 81 km itu boleh juga, itu bakal lebih cepat runningnya. Dan mangga ini aku pakai 81.000. Inilah gerak potong 81.000. Nah, biasanya Mercator, pastiin udah Mercator, habis itu drag ya, lepas. Nah, itu pulau apa, Pis? Mana pulau apa? Sulawesi. Nah, berarti di sini kita ambil pulau lain. Misal di sini aku mau ambil Kalimantan gitu. Nih. Nah, ya segini aja. Udah kan? Nah, di Kalimantan ini ketika udah kita dapat Indonesia ya domain satunya, domain duanya kita bikin satu pulau. Sini dibikin Kalimantan. Nah, kurang lebih kayak gini. Kok dia bang lama ya? Nah, abis itu bikin satu lagi si domain dalamnya. Domain yang ketiga ini satu provinsi aja. Cuman kalau bingung crop satu ke provinsi, nggak apa-apa. Kalau kelebihan juga, gitu. Kalau lebih kecil dia akan lebih cepat runningnya. Jadi disesuaiin aja. Misal segini ya, ngambilnya. Nah, kalau udah kayak biasa, di sini kita pencet save. Terus kita sesuaiin tanggalnya. Sini aku mau running ceritanya yang simulasi, jangan simulasi, udah di video sebelumnya. Yang prediksi gitu ya. Di 2023 tanggal 17 sampai tanggal 17, 18, 19, 20, 22, 23. Nah, di sini berarti sampai 24. Ini 00. Nah, terus ini jangan lupa di copy terus setiap domain gitu ya. Terus semua diginiin 3 domain ya.
Habis itu di sini di bawah benerin geog data path. Kalau pakainya tadi ditaruhnya di build.wrf output. Oh sorry. Nah kan di sini ya. Nah kan di sini kita belum bikin directory ininya, directory apa namanya, directory project. Di sini aku bikin namanya itu prediksi, cem prediksi deh, cem prediksi. Habis itu aku pindahin move si WPS isi-isinya ke cem prediksi ini biar rapih gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat di BBF output ini tuh isinya cem prediksi sama project lain, sedangkan di dalam cem prediksi ini ada WPS. Maka kita masuk ke cem prediksi, baru ada WPS dan masuk ke WPS nya kayak gitu ya. Nah di sini ya, home nama WRF output cem prediksi. Nah di cem prediksi ini ada WPS dan nanti bakal ada WRF kayak gitu. Sehingga kalau misalnya mau geog data path aku bakal nulis titik 2 sekali, titik 2 2 kali, titik 2 3 kali ya, habis itu baru geog WPS geog 1 2 3 WPS geog. Yang mana kalau misalnya di ls dari lokasi si WPS, nah ya bakal masuk ke WPS geognya, ada gitu ketemu. Nah kalau udah gini Ctrl A copy, habis itu vi name list WPS kita pastein di sini. Habis dipastein ya sesuai nih tadi. Kalau misalnya udah dirasa sesuai, interval secondnya juga per 6 jam, ini berarti save. Habis itu bisa mulai jalanin geogrid.exe kayak gitu. Ini sambil ditunggu aja. Nah, seperti biasa kalau misalnya geogrid udah selesai, kita lanjut ke ungrip gitu ya. Nah di sini untuk ungrip kita pertama link dulu, link grip data kita ada di mana. Di sini data aku ada di new garis miring build.wrf garis miring data. Dan di sini kan kalau aku coba pencet tab 2 kali untuk nampilin ada apa aja isi terakhir di sini di data, itu ada FNL sama GFS. Di sini tuh data prediksi merupakan data yang GFS dengan angka belakang nih macam-macam ya per 6 jam. Jadi di sini aku tulis GFS, terus aku pencet tab buat auto completion ya, dia udah mentok segini. Ketika pencet tab gitu ya, habis ini kasih bintang gitu ya buat ngambil semua yang awalannya GFS bla 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 ini. Habis itu enter, ketika kita ls bakal muncul berbagai grip file kayak gitu ya. Nah grip file ini ngelink masing-masingnya ke GFS ini satu persatu, sehingga kalau misalnya udah benar nih ngelinknya semua ke GFS, maka kita bisa mulai masuk ke ungrip.exe kayak gitu dan ditunggu aja. Nah udah kan ya, kita dapat hasil dari ungrip itu depannya file gitu ya namanya. Nah di sini kita lanjut selanjutnya itu ke, kan udah ungrip, kita lanjut ke matgrip gitu ya. Karena kita udah punya GeoEM, kita udah punya file, maka kita bisa masuk mulai ke matgrid.exe. Jalanin aja matgrid.exe dan tunggu proses runningnya selesai.
Oke, setelah proses MathGrid selesai, kita bisa mundur satu direktori ke direktori si project kita yang sebelumnya kita cuma punya WPS. Kita kopikan cpmin rl besar build wrf chem run. Ini kita kopiin direktori run di wrf chem sebagai wrf di project kita kayak gitu. Kalau udah akan ada wrf dan di sini kita masuk ke wrf. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, ini kan file-file yang diperlukan buat jalanin wrf chem gitu ya. Tapi ini kita belum nyiapin input data mengenai si kondisi atmosfer secara kimianya gitu. Jadi selanjutnya kita siapin itu. Cuman pertama-tama untuk nyiapin ke sana, kita buka dulu ya, kita siapin dulu namelist kita kayak gitu. Misalnya di sini aku yang tadi udah di-download bisa teman-teman buka kayak gitu, terus select all dan copy gitu, Ctrl A, Ctrl C. Dan di sini sebelumnya di bawaannya tuh ada namelist input. Ini aku remove dulu supaya dari kosongan. Terus vi namelist.input dan di sini pastein kayak gitu. Nah, sebelum nge-save, sebelum keluar dari namelist input, ini kita sesuaiin dulu si waktu dan domainnya. Di sini untuk waktu, karena kita ini mau ngelakuin prediksi, ini mulai dari tanggal 17 sesuai tugas sampai 1, 2, 3, 17, 18, 19. Nah, berarti sampai tanggal 20 gitu ya. Ada update, runningnya cukup 3 hari aja, gak perlu 7 hari. Nah, terus ini ke bawah bisa dilihat 20 bla 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 bla. Ini pertama-tama dibiarin dulu gitu. Nah, kecuali ini nih ya, tadi setelah waktu benerin juga. Lupa satu lagi, run days-nya. Nah, waktu ini run days-nya benerin juga, sini jadi 3 hari. Dan benerin si domainnya kayak gitu ya, mulai dari WE ini kita sesuaiin. Ini aku di sini 84 47 6467 7067 84 64 70 47 67 67. Habis itu effortnya cukup, terus ulang lagi di dxdy. Ini dxdy kita sesuaiin dx nya. Kalau di sini aku ambil 81.000 sesuai yang tadi dibikin di domain wizard. Dan time step ini aku biarin di 270 ya. Sedangkan untuk si udah kan ya, udah bener ya. Oh, satu lagi parent start ini sama aja nih, benerin 13129 kalau di aku, dan ininya di 11610. Ini sesuai sama di sini ya, parent start sama WESN kayak gitu. Terus terakhir tadi si dxdy nya. Dan kalau udah, mestinya ya udah selesai. Ini kita bisa titik 2 key untuk nge-save. Nah, di sini karena kita bakal nyiapin si chemist conditionnya itu buat 3 domain, kita jalanin 3 domain, maka ada baiknya kita bikin backupnya dulu untuk namelist input kita. Ya, di sini aku copy namelist input, spasi namelist input garis bawah salinan gitu buat bikin backupnya. Sehingga di sini kita punya ya, ada namelist input sama namelist input salinan kayak gitu. Selanjutnya seperti biasa kita align dulu si math.em yang udah kita buat, ln-sf titik 2 kali ya, titik 2 gitu ya, titik untuk mundur ke WPS. Habis itu ambil math_m bintang md0 bintang, terus pasti titik, sehingga kita dapat link si math.em ini. Pastiin warnanya itu bukan merah untuk link ini. Dan selanjutnya sebelum masuk ke penyiapan WRF chem, kita di sini harus sudah punya WRF input. Sedangkan di sini kita WRF inputnya belum ada. Untuk menghadirkan WRF input sebelum kita nyiapin chem apapun, di sini kita benerin si namelist input yang bukan salinan gitu ya.
nameless input ini kita benerin dulu beberapa hal. Kita nonaktifin dulu chem-nya karena kita belum punya data chem-nya ya, belum punya untuk WRF si chem-nya belum disiapin, maka ini kasih tanda seru dulu aja kayak gitu. Dan setelah itu turun ke paling bawah buat ngebenerin chem OPT. Ini untuk nonaktifin sementara kita ubah jadi 000 gitu ya, 000. Terus itu save dan jalanin si real gitu. Oke, selanjutnya setelah ngejalanin real, ini kita cek berhasil apa enggak dengan tel rsl.error.0000. Nah, kalau misalnya di sini udah ada success complete real minute, artinya sini kita udah berhasil dan akan diperoleh WRF boundary, WRF BDY itu D01 aja, dan WRF input untuk D01 sampai D03. Nah, setelah diperoleh ketiga WRF input ini, kita make dir untuk WRF input backup gitu ya, kayak gitu. Sini kita copy WRF input bintang, kita copy semua WRF input ke WRF input backup kayak gitu. Kalau misalnya ini ada dibilang not specified bla bla bla, sebenarnya udah copy, tapi kasih aja garis bawah D gitu ya, WRF input garis bawah D WRF input backup. Ini kalau misalnya di ls WRF input backup, di sini akan ada WRF input kita gitu ya. Ini untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti ketika proses penyiapan WRF chem itu ada file WRF input yang kehapus atau ketumpuk kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah tadi kita bikin kayak gini ya, kita copy namelist input salinan kita ke namelist input. Artinya ini kita restore gitu ya, kita kembaliin namelist input kita yang default yang salinan ke namelist input. Dan di sini kita siapin ya, di sini kita copy file untuk konversi emisinya gitu. Copy build WRF chem. Habis itu di sini ada chem garis miring convert emis.exe ya, kayak gini ya, build WRF chem convert emis.exe ke titik kayak gitu. Ya, di sini ada convert emis.exe ya di WRF kita. Nah, setelah sampai di tahap ini, kita lanjut ke tahap penyiapan datanya, data chem-nya gitu ya. Itu kita bikin buka tab baru atau session baru. Kalau teman-teman pakai Moba Extreme bisa buka lagi, pencet tombol bintang di ujung kiri atas. Dan di sini kita masuk ke build WRF, habis itu prep chem src bin kayak gitu ya. Dan setelah kita sampai di sini di nih, build WRF prep chem bin, ini kita yang tadi ya set prep chem input ini kayaknya belum download ya. Nah, ini di download gitu, set prep chem input ya, bisa di download. Nah, kalau misalnya gak di download juga bisa aja sebenarnya di copy di sini, cuman ya ini biar biar aja gitu ya, kita download aja biar kita punya si scriptnya. Terus kita buka pakai notepad atau text editor lainnya. Setelah itu Ctrl A untuk pilih semua dan Ctrl C untuk copy. Nah, ini script base-nya itu didapat dari punyanya Anikval di GitHub. Ini ada beberapa penyesuaian yang udah dilakuin. Jadi ini teman-teman bisa tinggal Ctrl A Ctrl C copy. Terus di sini teman-teman VI ya, buka file, bikin file text set prep chem input.sh. Dan sampai di sini pencet I, terus kita pastein gitu. Setelah dipaste ya, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatiin dalam penyiapan chem source untuk 3 domain. Di sini ada domain number link. Nah, ini bakal kita lakuin 3 kali ya penyiapannya ini, masing-masing untuk domain 1, 2, 3 gitu jadinya. Kita mulai dari domain number link domain 1 kayak gitu. Kita save. Dan selanjutnya di sini
kita kembali dulu ke tab sebelumnya dan coba jalanin pwd untuk memperoleh link alamat si punya kita ininya apa, WRF kita ada di mana gitu ya, karena ini nanti bakal diperluin buat input di script tadi. Setelah ini kita blok, kita Ctrl Shift C untuk copy, atau ya cara teman-teman copy di tempat teman-teman. Di sini aku Ctrl Shift C. Terus di sini sebelum kita jalanin ini prepchem, ini pasti kalau misalnya kita langsung set prepchem input.sh, dia akan permission denied karena ini scriptnya kita baru bikin dan kita jalaninnya pakai titik garis miring. Supaya bisa, kita chmod plus x terus nama file gitu ya, set prepchem input.sh, atau juga chmod ini bisa dilakuin juga plus x bintang gitu ya, sama aja. Dan nanti di sini set prepchem kita udah bisa dijalanin. Kalau di aku ini ditandain dengan warnanya berubah jadi hijau dari putih. Terus kita jalanin set prepchem input.sh. Terus kita diminta masukin project directory yang nyimpen 16 WPS. Kalau sini aku pastein yang sebelumnya WRF, aku ubah jadi WPS gitu belakangnya. Habis itu ketika ditanya input, ya udah pastein gitu siang WRF ini. Terus enter dan dibilang ini ya make sure, ini kita tadi udah make sure jalanin real. Terus di sini kita udah disiapin si prepchem source-nya gitu ya. Udah sukses sehingga kita bisa tinggal jalanin. Di sini dikasih tahu prepchem source radm WRF bla 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 gitu ya. Nah, titik garis ini prepchem source garis bawah tab untuk auto completion dan enter kayak gitu. Kita tunggu aja dia nyiapin untuk tiap-tiap variabel chemistry yang diperluin gitu. Nah, setelah jadi gini, kita coba ls, maka di sini ada output emisnya gitu ya. Untuk output emis ini kita bisa lihat beragam, cuman dia punya pola, ada G1, ada G2, dan ada G3 gitu. G1 ini untuk grid 1 atau domain 1 sampai G3 ini untuk grid 3 atau domain 3. Nah, yang selanjutnya kita lakuin adalah kita jalanin set prepchem input lagi, tapi dengan belakang kasih min L. Tujuannya itu di scriptnya ketika kita kasih min L, dia bakal ngelink si file-file yang ada di sini ke dalam WRF chem tadi ya, ke dalam directory WRF kita yang ini gitu. Ini kita jalanin ini aja, terus masukin lagi WPS dan WRF-nya. Setelah itu dikasih tahu bahwa kita tuh udah di-linkin nih filenya gitu ya, si D01 ya, G1 ke D01. Nah, kalau kita balik lagi ke WRF, kita ls emis, dia bakal ada emis fire, dan ketika kita ll untuk melihat alamat lengkapnya, jadi kasih tahu ke tempat tadi kita gitu ya, prepchem terus si G1 sebagai D01. Dan sampai sini kita bisa lanjut jalanin convert emis exe gitu, untuk ngekonversi si data ini ke format yang bisa dibaca oleh WRF. Sehingga di sini kita coba tlrsl.error.0000 untuk ngecek prosesnya, dan kalau misalnya ada bacaan end of program, artinya dia udah berhasil disimpan, udah berhasil dipersiapkan gitu ya untuk WRF. Kita bisa cek pakai ls WRF bintang. Nah, di sini di atas ini ya akan ada gitu Chemi, Gokart, bla 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 ini untuk D01. Nah, selanjutnya ini kita bikin gitu ya, kita bikin kopian dari si D01 ini, karena nanti dalam prosesnya kita harus ngebikin D02 itu seolah-olah D01 untuk nyiapin D02 kayak gitu dari program convert emisnya. Sehingga ya kurang lebih ikutin aja kayak gini ya, make dir, terus di sini D01 itu aku copy bintang D01 bintang ke D01. Nah, kalau ada bacaan kayak gini gak apa-apa, karena dia ngecoba ngekopiin si directory dirinya ke dalam directory dirinya.
tanpa min r. Jadi ini bukan error berarti, karena ketika kita coba ls dn01 maka ya semua ini tuh ada gitu ya, yang ada D01 nya masuk ke sini, sehingga di tahap ini udah aman ya. ls waref bintang, dan selanjutnya kita siapin untuk domain 2. Caranya pertama kita sesuaiin lagi namelist inputnya. Nah, ini kan kita kalau di jalanan D01 pertama ini persis sama kayak yang salinan. Nah di sini di yang berikutnya ini kita sesuaiin beberapa hal, bisa diikutin aja. Pertama itu sesuaiin di COV6 ya. COV6 sebentar, aku lupa COV6 harus atau enggak. Oke, ini amannya COV6 dihapus aja 2 kali gini ya, tek tek. Kita hilangin domain 1 karena domain 2 berubah jadi domain 1 dan domain 3 berubah jadi domain 2 gitu ya, pada maju. Itunya aja dan cukup itu dimajuin. Sebenarnya gak harus sih, yaudahlah ini kita balikin lagi aja. Seingat aku gak harus, jadi ya biar aja. Kita naik lagi. Nah ini nih yang penting di sini adalah pertama time step. Ini kita bagi dengan angka 3, berarti 270 jadi 90. Max dom kita kurangi 1, dari 3 jadi 2. Terus west east sama sn ini kita ilangin bagian si domain satunya, kita hapus sehingga sisa domain 2 sama 3. Effort mau dihapus mau enggak juga gak apa-apa. Dan turun lagi di sini parent start, karena ini tuh posisi relatif si domain terhadap parentnya kan, kalau satu aja. Nah di sini domain 3 kita itu relatif terhadap domain 2, dan domain 2 ini relatif terhadap domain 1. Karena kita ubah posisinya, domain 3 jadi 2, 2 jadi 1. Ini si posisi domain 2 itu dia jadi 1, sehingga ini hapus. Ini juga hapus. Dan untuk domain 3 terhadap domain 2 yang sekarang tuh yang linknya tetap kayak gini, jadi dia secara relatif bakal sama. Jadi yang dihapus cukup yang kolom tengah, dan bawahnya ini mestinya udah sama. Terus naik lagi. Nah sampai sini udah cukup. Kita ESC titik 2 wiki dan kita masuk ke directory satunya kayak gitu ya. Kita masuk lagi ke yang prefchem, kita ls. Di sini yang perlu kita lakuin adalah vi, kita modifikasi script set prefchem input sh kayak gini. Habis itu domain number link kita dari 1 kita ubah ke 2 kayak gitu ya. Jadi kita mau benerin domain 2 kita, menyiapin domain 2 kita. Setelah itu jalanin set prefchem input .sh min l. Jadi yang tanpa min l itu cukup sekali aja di awal. Jalanin, terus pastein link directory wps, directory wrf, dan dia akan berhasil nge-link. Kalau teman-teman perhatiin di sini, emang secara program tuh mau grid berapapun dia kayak gini ya. Ini kan domain 2. Dia nge-linknya cuma bisa jadi namanya D01 sehingga bisa dibaca tuh. Makanya tadi kita perlu ngegeser-geser domainnya. Nah, selanjutnya kita ke ls wrf bintang. Ini belum ada yang berubah. Ya, kalau kita lr wrf bintang. Ini gak akan ada yang berubah. Dia akan persis sama-sama sebelumnya. Sehingga yang sekarang kita lakuin itu convert lagi gitu, convert exe untuk domain 2. Kita tunggu, terus kita coba ll wrf bintang. Nah kalau misalnya teman-teman perhatiin di sini ini ada berubah ya. Di sini kita coba tail rsl.error. No. Nah, di sini aku nemu error. Oke. Sebentar. Current date, simulation start date. Apa lagi nih errornya, baru lagi. Masih aman ya, bentar. Oke, satu lagi nih yang lupa. Nah, kalau kita lihat di sini, kita kan tadi bilang kita mau ngubah ke domain 2 ke domain 1 untuk penyiapan. Di sini aku lupa nih wrf input. Ini kita harus
buang si WRF input D01 sebelumnya, karena domain 2 kita ini perlu jadi domain 1 untuk disiapkan. Jadi sini kita copy WRF input D02 sebagai WRF input D01 kayak gitu ya. Ini aja yang dimajuin 2 jadi 1. Habis itu kita jalanin lagi convert emis exec. Nah, kalau misalnya dilihat di sini tail result.error masih sama. Oke, berarti satu lagi si WRF input D03 kita ubah jadi WRF input D02 kayak gitu ya, karena tadi kita di sini max dom-nya 2, jadi ya tetap harus diikutin ya. 2 jadi 1, 3 jadi 2. Habis itu jalan lagi convert emis. Coba lagi tail result.error masih ada ya DX. Oke, kita cek lagi. Lupa satu lagi yang belum diubah. Nah, di sini satu lagi DX dan DY 81.000. Tadi kan time step kita udah bagi 3. Nah, DX sama DY juga bagi 3 untuk domain 2 ini. 81.000 jadi 27.000. Kayak gitu ya. Nih, ada error itu wajar, jadi troubleshootingnya itu yang kita coba pelajari gitu. Kerjain lagi convert emis exec dan tail. Nah, kan udah end of program, artinya udah berhasil penyiapan untuk domain 2 ini. Sehingga ketika kita coba ls ini deh LLWRF bintang, secara nama file dia akan mirip-mirip aja gitu. Itu aja yang ada di sini. Cuman kalau misalnya kita perhatiin ukurannya, ini dia, ini ya, kita coba aja lihat nih WRF fire CMI ini sekarang 220802 22 berapa nih? 220 ribuan. Sedangkan kalau sebelumnya di sini kita WRF CMI-nya 230 ribuan. Artinya ya walaupun namanya sama, dia tuh sebenarnya domain 2 tadi. Ya, jadi ya kalau misalnya belum begitu kebayang apa maksudnya, ikutin aja berikutnya nih ya, langkah berikutnya. Itu kita make directory untuk D02. Ini kita siapin backingan gitu, yang tadi kita udah siapin D02-nya. Nah, di sini kita copy si yang diperluin tadi ya, yang dihasilin yaitu WRF CMI ini. WRF CMI D01 ini kita copy ke D02 sebagai WRF CMI underscore D02. Pastiin gak ada typo gitu ya, CMI nya udah. Terus yang gokart ini sebagai D02 garis miring WRF CMI underscore gokart underscore BG underscore D02. Itu copy lagi WRF fire sebagai D02 WRF fire CMI underscore D02 gitu ya, WRF fire CMI D02. Dan satu lagi ya udah sih itu aja. Ini aja 3 file ini aja yang di copyin ke D02 kayak gitu. Nah, terakhir kita akan lanjut nyiapin untuk domain 3. Berarti di sini kita VI namelist input. Ini kita sesuai namelist input kita majuin satu domain lagi, max dom 2 jadi 1. Terus WESN-nya kita hapus gini. Nah, terus untuk time step kita bagi 3 lagi. Dan untuk DXDY kita bagi 3 juga gitu ya. Nah, untuk parent start ini dibiarin aja kayak gini untuk masuk ke domain 3, karena dia benar-benar cuma satu domain dan mulai dari titik 1 jadinya gitu ya. Mestinya ini udah cukup. 2 wiki save. Dan kita siapin lagi si linknya kayak gitu. Cara nyiapin linknya sekali lagi kita samain tadi. Kita ubah set prep chem inputnya dari 2 number link jadi 3 domainnya ini ya. Ini kita pakai domain 3 artinya. Terus kita save gitu ya. Nah, setelah di save kita jalanin set prep chem input sh min l lagi gitu ya. Dan kita pastein directory wps dan WRF kita. Setelah itu nih ya, G3 ini domain 3 udah di link ke D01 di WRF. Di sini kita balik lagi ke sini. Dan sekali lagi kita majuin satu domain gitu ya. Kita tadi di sini kita kan WRF input D03, ini kita copy WRF input D03 sebagai WRF input
D01 kayak gitu. Nah, selain itu dibiarkan aja udah sesuai dan coba convert exe. Selesai, kita coba tlsl.error.000 dan muncul end of program. Artinya sekali lagi ini berhasil gitu. Ini ya. Ini ada. Maka selanjutnya yang perlu kita lakuin tuh ya udah buat lagi aja gitu si make directory D03 untuk backingannya. Kita copy wrf cmi D01 ke D03 sebagai wrf cmi underscore D03. Terus kita copy wrf cmi yang gokart ke D03 wrf cmi underscore gokart bg D03 dan satu lagi wrf firechem gitu ya ke D03 wrf cmi underscore wrf chem wrf fire cemi underscore D03. Nah ya, habis itu kita udah selesai proses penyiapannya dan kita kembaliin, kita rangkum semua domain yang udah dimasukin chemistry yang udah kita siapin ke wrf kita ini, ke directory ini ya. Balikin ke sini. Caranya itu dengan pertama kita ubah dulu namelistnya. Kan tadi namelist sudah kita banyak ubah ya. Ini kita kembaliin namelist salinan yang awal-awal kita bikin. Jadi namelist input kayak gitu. Setelah itu kita copy si D03 bintang ya, D03 garis miring bintang semuanya kita keluarin ke sini ke titik gitu. Habis itu D02 dan D01. Habis itu kita copy juga si wrf input apa namanya backup. Nah ini wrf input backup bintang spasi titik gitu ya. Backup slash bintang spasi titik enter. Sehingga kalau kita lihat ls wrf bintang sini udah lengkap gitu ya. Kita punya bdy terus cemi 1-3 gokart 1-3 terus fire 1-3 dan input 1-3. Sehingga sampai tahap ini kita bisa masuk ke program wrfcm-nya gitu, ngejalaninnya itu dengan ngejalanin np run min np. Di sini aku pakai 8 core. Kalau misalnya mau periksa core itu pencet approach gitu ya, np run min np 8. Nih tadi sebelumnya ini aku muncul itu karena aku mencet Ctrl C, aku batalin si lainnya gitu ya. Kalau teman-teman mencet Ctrl C dia bakal ngebatalin, FYI aja gitu ya. Nah sorry aku malah ini np run min np 8 real.exe. Kita tunggu sampai selesai. Sambil ngebuka ini tuh kita bisa sambil ngecek secara berkala prosesnya. Ini aku pakai yang tab tadi, tab yang prepchem, aku tail new build wrf terus output terus chem ya, yang tadi directory yang tadi wrf garis miring rsl.error.000 gitu. Ini bisa dicek berkala. Nah kan ya kelihat ya awalnya masih segini, terus kita jalanin lagi si yang tail rsl errornya muncul selesai gitu ya si real em nya. Nah, ya sebagai informasi si rsl error ini tuh rsl 000 ini tuh nyimpen proses yang lagi yang udah dijalanin gitu. Jadi ketika proses sudah dijalanin, setiap barisnya itu dia akan dimasukin ke rsl error. Sehingga untuk diagnose nge-troubleshoot apa masalah ketika error, ini detail di sini karena bakal muncul. Ini ya, karena udah beres serialnya, kita lanjut ke langkah terakhir yaitu wrf exe. Kita tail lagi, kita lihat secara berkala gitu ya. Nah di sini akan muncul error, dan ini emang dipastikan akan muncul error kayak gini karena di sini bentar aku lupa. Could not find missing in input file where bla. Nah di sini kita balik ke tab yang wrf, kita pakai namelist input. Kita cek pastiin semuanya benar. Secara waktu
bawah. Ini mesinnya udah aman. Terus apa yang salah? Ini ya, kalau kita balik lagi, kita ganti errornya di sini sama out gitu ya tulisannya. Nah, maka di sini akan ada dikasih tahu inkonsistensi. Nah, kalau di sini ini bisa coba ls wrf out bintang, dan saya aku coba rm wrf out gitu ya. Terus coba aku jalanin lagi si wrf-exe nya dan cek berkala. Nah, katanya wrf get next time current date. Kita coba cek lagi di sini ls net_m. Di sini udah aman, ada semua. Maka di sini lagi errornya. Gimana saya terusnya? Sebelumnya gak ada error ini soalnya. Kita coba lagi jalanin real. Nah, udah sukses. Kita jalanin wrf-exe nya gitu ya. Nah, kalau kan ya udah bener ya, udah berubah gitu errornya. Kalau sebelumnya tuh error kita adalah di sini tentang wrf out, tapi setelah tadi kebetulan di aku ada error ini, harusnya nggak ada error ini. Kalau misalnya nggak tahu ya, mestinya nggak ada gitu error yang tadi tuh. Cuman nih tadi setelah wrf outnya dihapus terus dijalanin real ulang, maka fix gitu ya, solve si masalah yang ini. Muncul masalah baru yang memang bakal ada, yaitu di sini error opening si ini ya, wrf cemi D01 tanggal. Karena di sini yang kita punya, kita ls wrf cemi yang kita punya tuh cuma sampai nomor domain, gak sampai tanggalnya gitu. Sedangkan di sini dimintanya sampai tanggal. Sehingga di sini lanjut kita ngelink aja gitu. ln -sf wrf cemi D01 kita pastein ya, kita link sebagai wrf cemi yang diminta. Habis itu lakuin hal serupa untuk D02 dan D03 gitu. Setelah semua disesuaikan link ini ya, tadi yang diminta ini kita copy namanya biar sesuai, terus kita link si cemi domain jadi cemi domain tanggal, terus kita mp-run wrf-exe dan kita cek lagi secara berkala gitu. Nah, ketika tulisannya udah mulai ada bacaan timing for main on domain sekian, artinya wrf kita berhasil dimulai. Wrf cem kita udah oke, inputnya udah oke, semua udah bisa dibaca dan disimulasiin oleh wrf ini. Sehingga di tahap ini kita udah bisa tinggal nunggu proses runningnya selesai. Kayak gitu ya. Jadi ditunggu aja dan ya gitu.
ntar aku coba di ketemu lagi, aku buka lagi setelah runningnya selesai untuk mulai plotting kayak gitu.